Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada kabar menggembirakan tentu saja untuk manajemen Persib Bandung, yang mana PT LIB sudah mengumumkan bahwa akan membantu Persib dan membantu Madura United dalam masalah untuk transportasi maupun akomodasi gitu ya, atau ya secara umumnya bahasa operasional lah, untuk dana operasional ketika manggung di pentas Asia. Jadi kalau Persib kan di ACL 2, kalau Madura di kasta ketiganya gitu ya. Jadi ya sama-sama mendapatkan dana operasional, namun mungkin berbeda untuk jumlahnya, dan sampai sekarang juga belum dikasih tahu untuk jumlah pastinya berapa rinciannya. Namun ya PT LIB memastikan sudah berkoordinasi dan memang akan memberikan sedikit dana operasional, katanya uang saku lah gitu ya. Nah, untuk ini pun sebetulnya bukan hanya dari PT LIB, ya Persib Bandung maupun Madura United itu sudah, ya katanya sih sudah cair ya. Saya juga nggak tahu bahwa untuk dana ACL 2 ini dikasih dana operasional juga dari panitia penyelenggara atau panitia pelaksana ACL 2 atau kasta ketiganya untuk Madura United, sehingga kalau memang sudah cair ya ini bisa digunakan untuk Persib Bandung juga untuk menghadapi ya ACL 2, baik itu ketika kandang maupun tandang. Kalau tandang ya otomatis memerlukan tiket pesawat yang sudah harus booking jauh-jauh hari gitu ya, untuk akomodasi juga, untuk hotelnya, untuk transportasinya juga, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun dana yang disediakan di awal di dana di fase grup ini itu 300 US dollar, atau jika dirupiahkan dengan nominal sekarang untuk kurs sekarang itu sekitar 4,6 M lah, 4,6 M untuk 3 laga kandang dan 3 laga tandang gitu ya. Jadi ya kalau bisa memang dimanfaatkan untuk pesan akomodasi segala macam untuk away, dan untuk laga kandang juga bisa saving, atau bisa setidaknya ya bisa untuk keperluan lain lah, untuk dana operasional di Liga 1 juga. Jadi sebetulnya dana yang diberikan oleh Panpel ACL 2 ini ya otomatis ya mangga saja lah mau dipakai untuk apa, tapi yang jelas untuk operasional. Jadi operasional ini kan lumayan gitu ya teman-teman, dan insya Allah tidak akan berubah untuk jadwalnya, sehingga Persib Bandung sudah bisa memesan akomodasinya dari sekarang, dari mulai pesawat yang paling agak mengkhawatirkan ke Cina ya gitu ya, ke Cina, karena dari dari kota besarnya itu untuk ke Zhejiang ini, ke kotanya itu agak sedikit ya lumayan jauh juga, jadi perlu akomodasi yang berlebih gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa di press saja, atau memang bisa dimanfaatkan dana yang sudah diberikan. Dan sedikit masukan juga untuk teman-teman Bobotoh, jika ingin mengetahui dana atau berapa banyak sih dana yang diberikan oleh Panpel ACL 2 ini kepada Persib Bandung, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Namun ya kita rangkum sedikit saja di sini untuk secara singkatnya gitu ya. Jadi Persib Bandung dikasih dana operasional gratis semuanya, tidak perlu dipulangin lagi ketika berlaga di ACL 2. Nah, di fase grup ini Persib Bandung dikasih 300 ribu US dollar, atau dengan kurs saat ini kurang lebih 4,6 M. Jika Persib Bandung masuk ke babak selanjutnya, ke 16 besar, atau lolos dari fase grup, ya insya Allah lah kita doakan sama-sama gitu ya, Persib Bandung lolos, itu akan mendapatkan dana lagi 1,2 M kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya kalau lolos lagi ke babak selanjutnya akan mendapatkan 4 M, dan lolos lagi sampai dengan babak ke final. Itu babak final juara 1, juara 2, juara satunya dapat 30 M, juara 2-nya dapat 15 M. Jadi kalau di total
total misalkan ya kita berharap yang terbaik gitu ya, Persib Bandung dari babak grup ini sampai dengan final bahkan juara ACL 2 gitu, ini akan mendapatkan kurang lebih 50,2 M gitu atau 52 M lah. Ini lumayan besar gitu ya, bisa untuk ya semua mimpi teman-teman Boboto bisa tercapai di tahun ini gitu atau di tahun depan, dari mulai pembangunan TC lalu juga dari mulai yang lain-lain, tempat latihan dan lain sebagainya, ini bisa segera terlaksana gitu. Bahkan kalau memang ya jadi tahun depan juga setelah direnovasi oleh PUPR ya mungkin setahun kemudian GBLA akan direnovasi oleh PT PBB gitu ya. Kita lihat kedepannya bagaimana, tapi yang jelas kita doakan dulu saja Persib Bandung bisa berprestasi di ACL 2 ini, karena dari mulai jajaran pelatih makanya kenapa sangat serius sekali, karena menurut PT LIB juga selain dikasih dana operasional dikasih wejangan-wejangan khusus gitu untuk kedua tim ini, baik Persib Bandung maupun Madura United gitu, karena ya kita tahu di PT LIB juga ada mantan bos Persib yaitu Pak Teddy Cahyono yang memang di sini sebagai setidaknya ada satu penghubung secara emosional, walaupun ya kita tahulah sudah beda jabatannya sehingga ya mungkin membantu di belakang layar. Dan wejangan dari PT LIB adalah khususnya kepada Persib Bandung ini ya memang harus membawa nama baik Indonesia, karena klub-klub dari Indonesia ini sudah terlempar jauh dari 20 besar klub di Asia Tenggara katanya, kalau bisa ya masuk ke 10 besar klub yang favorit di Asia Tenggara, sehingga ya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya klub Liga 1 ini sudah masuk ke liga elitnya gitu ya, untuk Liga Asia yang elitnya, kasta pertamanya. Kalau ACL 2 kan kasta ketiga, Madura kasta ketiga. Jadi ya baik Persib maupun Madura mudah-mudahan mendapatkan poin yang bagus di kompetisi Asia besok gitu ya, dan juga memang membawa satu kebaikan juga untuk klub di Indonesia, setidaknya membawa harum nama Indonesia. Jadi ya sedikit beban, namun ya dibawa santai lah menurut Bojan Hodak, santai saja, karena ya ini bukan kali pertama Bojan Hodak berlaga di Piala Asia gitu ya, jadi masih bisa ya setidaknya menumbuhkan mental pemain-pemain Persib, makanya pada semangat bermain di Asia, karena itulah ada wejangan dan juga ada ya setidaknya uang saku gitu ya yang lumayan besar. Tapi tidak mengesampingkan Liga 1 juga teman-teman, karena bulan September ini luar biasa padat dan lawannya pun tidak mudah, dari mulai PSM, Persija, lalu juga ada Madura, lalu PSIS, dan terakhir di Piala Asia ACL 2 ini melawan Pot FC. Jadi memang ya lumayan menguras tenaga dan pikiran juga tentunya untuk tim pelatih dan pemain, memang harus jaga kondisi badan. Dan kalau jadi hari ini ada game internal, kalau tidak besok ya sesuai dengan janji Bojan Hodak. Dan di situ kita bisa melihat kalau memang terbuka untuk game internal secara terbuka, apakah memang game plan yang akan dijalankan Bojan Hodak ini memang selaras mengandalkan striker baru teman-teman. Nah, bagaimana dengan striker yang lama ya masih ada, namun kan Dimas Rajat sedang dipanggil oleh timnas, DDS sedang cedera, dan ya di balik itu juga saya nggak tahu, ada kemarin katanya apakah memang DDS beneran cedera atau memang ada konflik lagi dengan manajemen sehingga mogok latihan. Nah ini saya nggak bisa komen, tapi yang saya tahu memang cedera gitu ya, cedera ketika menghadapi kemarin pertandingan terakhir melawan Dewa gitu ya. Jadi ya tidak bisa bermain karena itu memang harus istirahat total kurang lebih 1 bulan, paling lama 1,5 bulan, karena untuk cedera otot perut ini ya kalau dibiarin juga makin parah, makanya harus diistirahat total. Jadi ya saya juga nggak tahu gosip dari mana ya ada konflik dengan manajemen, tapi ya dibalik itu kita fokus aja dulu ke Persib Bandungnya teman-teman, karena masih banyak pemain-pemain yang butuh support dari supporternya gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.